Dengan jeroan yang sama persis dengan Poco M3 Pro, Xiaomi Indonesia mengeluarkan Redmi Note 10 5G. Iming-imingnya adalah smartphone 5G yang murah tapi nggak murahan, sehingga dapat julukan jawaranya 5G. Kebetulan kita juga sebelumnya belum pernah experience M3 Pro 5G karena masih nungguin versi Niji Sajinya yang tak kunjung muncul. Gua akan bahas si Redmi Note 10 5G terlebih dahulu yang waktu itu sempat menimbulkan perdebatan mendang-mending bareng sama saudaranya si Poco M3 Pro 5G sendiri. Halo, gue Paul Ferry di sini. Jadi apakah Redmi Note 10 5G worth it atau tidak? Well, let's check it out. Sebelumnya kita mulai dengan unboxingnya. Di boxnya tentu saja ada logo garansi resmi Xiaomi Indonesia dan juga ada logo pencapaian customer service dari Xiaomi Indonesia yang top notch banget di Indonesia. Kemudian ada tanda bahwa Note 10 5G ini memiliki dukungan Google dan sedikit spesifikasi di belakang dengan KPI-nya. Dimensity 700, refresh rate 90Hz, 48MP kamera, dan juga 5000 mAh baterai dengan fast charging 18W merupakan keempat KPI tersebut. Model memori yang kita akan review adalah model dengan RAM 4GB dan storage 128GB dan juga punya warna graphite grey. Ini adalah model paling basic dari Redmi Note 10 5G. Kita buka boxnya dan akan ketemu thank you card dari Alphonse, booklet pembatas yang berisikan SIM ejector, buku petunjuk dan warranty dari smartphone ini, dan juga sebuah clear silicone case untuk proteksi pertamanya. Kemudian di bawahnya lagi ada smartphone-nya sendiri yang berwarna hitam. Ke bawah lagi dan kita akan ketemu charging cable USB Type-C to Type-A dan juga charging brick-nya dengan max output 32,5W. Ini lebih besar dari kemampuan Redmi Note 10 5G sendiri yang hanya terbatas di 18W saja. Actually, ya bisa dibilang ini cukup menarik sih. Berarti kalian misal at some point upgrade ke smartphone dengan charging speed yang lebih tinggi, bisa langsung pakai charging brick secepat ini tanpa harus membeli charging brick baru lagi. Kurang lebih inilah isi retail package-nya. Ke smartphone-nya sendiri, by design ini cukup mengingatkan gue dengan Mi 10 Ultra, dan in a sense, jadi a good thing. Lensa kameranya diberikan aksen two-tone silver metallic dengan aksen hitam glossy. By the way, kameranya ada 3 buah lensa dan juga flash-nya pada bagian yang sama. Bahan dasar dari smartphone ini adalah sasis plastik dengan back cover yang juga plastik. Tapi yang gue suka adalah finish doff yang dipakai untuk plastiknya membuatnya lebih tahan bekas sidik jari, dan itu adalah sesuatu yang cukup gue sukai. Selain itu di belakangnya nggak ada aksen atau gradasi, dan juga nggak ada fingerprint di bagian belakangnya. Hanya lensa kamera dan logo Redmi beserta logo 5G saja. Nah, fingerprint scannernya pindah ke power buttonnya sesuai style Xiaomi dan Poco belakangan ini, ditemani oleh volume rockernya. Di bawahnya ada button pairing speaker, USB Type-C charging port, dan juga mic input. Di sebelah kirinya ada SIM card tray saja, dan tumbenan di SIM card tray ini Xiaomi lebih memilih tray hybrid bukan 2+1, sehingga sedikit ada penurunan mungkin bagi sebagian Mi fans. Ke bagian atas, dan kita akan bertemu sama 3,5mm headphone jack, IR blaster, dan lubang yang ternyata bukan speaker dual stereo, tetapi lubang untuk noise cancelling mic. Secara build, memang Redmi Note 10 5G bisa dibilang premium, tapi juga sebenarnya tidak murahan. Feels-nya lebih solid daripada smartphone super budget berbahan dasar polikarbonat biasanya, dan ukuran yang cukup pas juga. Beratnya di 190 gram berkat baterainya yang cukup besar memberikan genggaman yang cukup mantap, juga ditambah dengan curve bodinya yang membuat pegangan semakin nyaman. Kurang lebih gue bisa bilang overall experience bodinya mirip dengan keluarga Redmi Note 10 lainnya, misalnya seperti Note 10 biasa ataupun Note 10s. Beralih ke software dan kita akan mendapatkan software MIUI 12.0 di atas Android 11-nya. Overall experience MIUI 12 seperti yang bisa kalian expect, smooth di awal dan seterusnya, tapi siap-siap aja penuh dengan iklan di berbagai aplikasi pendukungnya. Out of the box, 19,3GB sudah termakan oleh software dari MIUI. Secara display, smartphone ini menggunakan panel IPS 6,5 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Perlindungannya juga sudah ditemani oleh screen protector bawaan serta Corning Gorilla Glass 3. Secara kualitas display, walau memang masih IPS, tapi menurut gue sangat bagus, mengingat targetnya yang memang bukan sebagai full-on multimedia smartphone. Warna yang dihasilkan cukup standar, namun tidak sampai wash out banget tentunya. Tentu saja yang diharapkan adanya warna hitam yang pekat seperti di AMOLED, tapi I have to say teknologi IPS belakangan sudah semakin baik menghasilkan kontras yang cukup oke dan hitam yang cukup dalam.
Mungkin kelemahannya adalah di bagian brightness-nya yang hanya mentok di 400 hingga 500 nits saja, sehingga pada area yang agak terang misalnya di bawah cahaya matahari dapat membuatnya redup dan terlalu reflektif. Menemani displaynya ada kualitas audio yang bisa dibilang biasa aja, apalagi tanpa stereo speakernya. Ditambah lagi karena sifatnya yang bottom fairing speaker, nggak jarang speakernya tertutup oleh tangan atau jari yang membuatnya tidak efektif mengeluarkan suara. Sebelum ke spesifikasinya, mungkin gue akan bagikan sedikit dengan pengalaman scanner fingerprintnya. Sebagai salah satu cara paling secure untuk mengakses smartphone ini adalah dengan menggunakan fingerprintnya juga. Sensor ini diletakkan Xiaomi pada power buttonnya dengan akurasi yang bisa dibilang sedang aja. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu akurat, bahkan pada beberapa kondisi. Ini solusi yang memang nyaman digunakan, tapi akurasinya terkadang terlalu rendah dan juga sering terjadi accidental touch saat kita hendak memegang power buttonnya saja atau bersandar pada power buttonnya, apalagi dengan modelnya yang flush bukan agak sedikit menonjol. Oke, tentunya yang paling menarik adalah di soal spesifikasinya. Redmi Note 10 5G dibekali otak yang menurut gue pribadi cukup bagus, yaitu Dimensity 700. SoC ini memiliki inti octa-core dengan clock speed 2x2,2 GHz dan 6x2,0 GHz, dan juga ditemani prosesor grafis dari Mali, yaitu Mali G57. Selain itu, untuk model yang tersedia ada RAM 4GB dan 8GB LPDDR4X dengan memori 128GB UFS 2.2 di kedua setup RAM tersebut. Berdasarkan Antutu V9, hasil yang didapatkan ada di angka 298 ribuan, hampir menyentuh 300 ribuan. Spec-wise, ini menarik banget untuk smartphone yang dibanderol dengan harga 2 jutaan aja. Performa sehari-hari untuk kebutuhan casual seperti sekolah dan kerja daring, membalas sosmed, messaging, berselancar, dan juga streaming akan dijalankan dengan sangat baik sebagai bare minimum dari case yang kita gunakan. Terutama juga karena refresh rate smartphone ini yang sudah nggak basic banget, memberikan pengalaman navigasi yang cukup smooth berkat refresh rate 90Hz-nya. Tapi gimana kalau performa gaming? Untuk saat ini gue bisa bocorkan satu hal. Smartphone ini masih cukup oke menjalankan game-game berat sekalipun seperti game favorit kita yaitu Genshin Impact. Namun tentunya ada catatan yang menarik soal itu yang hanya akan gue bahas pada saat main Genshin Impact nantinya. Kalian bisa menemukan videonya secara terpisah nantinya pada saat kita tes full Genshin Impact. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ke channel kita biar gak ketinggalan sama video tersebut ya. Tentunya tes rhythm games juga nanti akan menyusul. Tapi I have to say, secara basic operation di Note 10 5G ini sangat baik banget. Kemudian ke kameranya, smartphone ini dibekali sensor utama 48MP, 2MP makro, dan juga 2MP depth. Untuk selfie, kameranya 8MP saja. Saat uji coba, I have to say, hasil fotonya sih biasa aja, agak terlalu murah sebenarnya. Asli, gue sebenarnya pengen mendisplay hasil foto-fotonya, namun karena suatu masalah, drive yang biasa gue pakai untuk menyimpan data foto-fotonya tidak bisa gue akses. Sehingga nggak ada hasil foto dan video yang bisa gue display di sini. Secara performa baterai, Redmi Note 10 5G bisa dibilang cukup badak berkat baterainya yang cukup besar di 5000 mAh dan ditemani dengan chipset berfabrikasi 7 nanometer saja yang pastinya lebih hemat daya. Sayangnya ini tidak ditemani dengan fast charging yang lebih besar lagi karena Xiaomi hanya memberikan maksimal 18 watt saja untuk fast chargingnya, padahal charging brick-nya sudah mendukung hingga 32,5 watt. Sayang banget, padahal kalau lebih cepat dan juga badak itu sih apik banget. Untuk harga dan ketersediaan, belakangan ini produk Xiaomi dan Poco sudah tidak segoip pada masa dulunya. Di Shopee Xiaomi Official, saat ini Redmi Note 10 5G bisa dibeli dengan harga 2,7 juta rupiah kembali 1000 untuk setup 4GB RAM dan juga 128GB storage. Sedangkan untuk yang paling atas atau yang 8GB 128GB dibanderol dengan harga beda 299.000 saja atau di 3 juta kembali 1000. Untuk harganya, gue lebih menyarankan jika bisa langsung ke yang lebih besar secara RAM karena akan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi di long termnya. Namun karena ketersediaannya mudah, ya kalian harusnya masih bisa memiliki waktu yang cukup panjang untuk menabung. Dengan spesifikasi yang 1112 dengan Poco M3 Pro, Redmi Note 10 5G memiliki RAM 8GB, tentu saja sangat menarik. Namun untuk merekomendasikan basic modelnya sebagai opsi, I have to say it's kinda hard. Don't get me wrong, smartphone ini punya performa yang cukup solid, dibalut dengan build dan desain yang cukup elegan untuk sekelasnya. Namun, Xiaomi belakangan mulai kehilangan taringnya dengan hadirnya kompetitor yang juga berani menekan harga.
Kecuali kalian memang sudah sangat terbiasa dengan ekosistem dari Xiaomi, sepertinya melirik model lain juga tak salah. Sebagai jawara 5G, Redmi Note 10 5G juga masih pas-pasan, mengingat jaringan 5G yang masih terbatas juga di Indonesia. In the end, tentunya tergantung oleh user apakah memang memerlukan ekstra yang minim ini, atau malahan kalau bisa tentu ada baiknya melirik saudara satu serinya seperti Redmi Note 10 Pro ataupun Note 10S yang bisa dibilang lebih hemat biaya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle @gwigwicom dan gue pribadi di @fsv+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.